Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bisa Asad dari jurusan Perpajakan angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi dengan konsep biaya dibayar di muka dalam akuntansi perpajakan. Dengan dosen pengampu Dr. Wirmia Kaputra, SMSI Silken RCRSS, dan Ibu Heriani. Oke, langsung saja ke materinya. Dari definisi, menurut Will dan Kwok, beban dibayar di muka adalah pos-pos atau item pada awal dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar muka ini dapat berupa beban dibayar muka atas asuransi, sewa, dan pajak. Oke, menurut standar akuntansi, beban dibayar di muka menurut standar akuntansi keuangan yaitu pertama, beban dibayar muka dimaksudkan sebagai beban yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Lalu kedua, bagian dari beban dibayar muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktivitas tidak lancar. Lalu di sini ada jenis-jenis biaya dibayar di muka yang bisa kita lakukan untuk bisnis. Di antaranya yang pertama, biaya sewa dibayar muka atau prepaid rent yang meliputi biaya sewa gedung kantor dibayar di muka dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Kedua, biaya asuransi dibayar muka atau prepaid insurance. Lalu ketiga, biaya gaji dibayar muka atau prepaid salaries. Dan keempat, biaya bunga dibayar muka atau prepaid interest. Lalu yang kelima, pajak penghasilan atau PPh dibayar muka meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Yang terakhir yaitu pajak pertambahan nilai atau PPh dibayar di muka. Lalu ada beberapa metode pencatatan biaya dibayar muka yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, pendekatan neraca, disebut juga pendekatan harta. Pembayaran premi untuk beberapa periode ke depan akan dicatat sebagai beban bayar muka. Pada akhir periode, perusahaan melakukan penyesuaian atau pengakuan beban sebesar manfaat yang telah diperoleh perusahaan. Lalu yang kedua, pendekatan rugi laba atau disebut juga pendekatan beban. Pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban. Bukan beban dibayar di muka. Pada akhir periode, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap beban yang belum jatuh tempo atau belum dirasakan manfaatnya oleh perusahaan. Oke, lanjut. Tujuan pemeriksa biaya dibayar di muka yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau tercatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada contoh biaya dibayar di muka. Nah, kamu membayar polis asuransi ini menggunakan bayar di muka dan akan menggunakannya sepanjang tahun berjalan. Pada saat kamu membeli polis asuransi, maka akun biaya dibayar di muka berada di debit karena menunjukkan peningkatan aset. Langkah selanjutnya, kreditkan akun kas untuk menunjukkan penurunan nilai kas yang kamu miliki. Dalam jurnal ini, pada tanggal 1 bulan 1 2022, akun bayar di muka kena debit Rp2.100.000. Lalu akun kas itu kena dikredit Rp2.100.000. Nah, hal yang kamu lakukan setiap bulan adalah menyesuaikan akun dengan jumlah polis asuransi yang kamu gunakan. Jangka waktu polis asuransi tersebut ialah 1 tahun, maka total biayanya yaitu Rp2.100.000 dibagi 12 bulan, sehingga kamu mengeluarkan biaya hanya Rp175.000 setiap bulan. Dan biaya polis asuransi senilai Rp175.000 akan disesuaikan di akun debit. Lalu kurangilah akun prepaid expense dan kredit. Ulangilah proses ini setiap bulannya sehingga polis asuransi gunakan dana aset kosong. Nah, pada jurnal tanggal 1 bulan 1 2022, akun biaya yaitu di debit Rp175.000 dan akun biaya dibayar muka di kredit Rp175.000. Nah, lalu kesimpulannya dari yang kita bahas tadi, untuk pengertian dari definisi biaya bayar di muka dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi, sewa, dan pajak, dan untuk akuntansi komersial. Nah, lalu ada tujuan yang tadi sudah kita bahas dari 5 yang kita jelaskan. Nah, oke. Itu saja saya akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.